dari Prodi Pendidikan IPA kelas A jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo dengan NIM 433419003. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran sederhana yang saya buat, yakni mengenai struktur sel hewan. Adapun media pembelajaran sederhana yang saya buat ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Teknologi Media Pembelajaran IPA yang diampu oleh Ibu Dr. Elia Nusantari, SPD, MPD. Adapun KD yang dibahas pada sistem organisasi kehidupan, diantaranya yang pertama 3.6, mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. 4.6, membuat model struktur sel tumbuhan atau hewan. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yang pertama pada KD 3, yang pertama itu menjelaskan pengertian sel hewan. Yang kedua, menyebutkan organel-organel penyusun sel hewan. Yang ketiga, yaitu menjelaskan fungsi setiap organel penyusun sel hewan. Adapun indikator dari KD 4, diantaranya yang pertama itu merancang model struktur sel hewan atau tumbuhan. Yang kedua, membuat model struktur sel hewan atau tumbuhan. Yang ketiga, menyajikan hasil model struktur sel hewan atau tumbuhan. Adapun tujuan dari pembelajaran yang pertama itu, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sel hewan. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan organel-organel penyusun sel hewan. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan fungsi setiap organel penyusun sel hewan. Yang keempat, peserta didik dapat merancang model struktur sel hewan atau tumbuhan. Yang kelima, peserta didik dapat membuat model struktur sel hewan atau tumbuhan. Yang keenam, peserta didik dapat menyajikan hasil model struktur sel hewan atau tumbuhan. Adapun alasan saya membuat media ini, yang pertama itu agar peserta didik dapat mengetahui organel apa saja yang terdapat pada sel hewan. Yang kedua, agar peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari setiap organel sel hewan setelah melihat atau mengamati struktur media pembelajaran sel hewan ini. Selanjutnya, tujuan saya membuat media sederhana ini, yang pertama itu media ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran di kelas, karena seperti yang kita ketahui bahwa sel itu dia memiliki ukuran yang sangat kecil, sehingga memerlukan model sel untuk menggambarkan bentuk dan sel pada peserta didik. Selain itu dapat membuat peserta didik memahami materi pembelajaran yang dibahas, yakni mengenai struktur sel hewan. Selanjutnya dapat dijadikan evaluasi bagi peserta didik. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada media pembelajaran sederhana ini diantaranya yakni styrofoam, mistar, double tip, gunting, cutter, pensil, kertas origami, spidol, dan mutiara, serta karton biru dan tusuk gigi. Seperti yang kita ketahui, sel merupakan satuan struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Ukuran sel prokaryotik yaitu 0,1 sampai 1 mikrometer, sedangkan eukaryotik dia 10 sampai 100 mikrometer. Oleh karena itulah saya membuat model struktur sel hewan, karena kita ketahui bahwa sel itu ukurannya sangat kecil. Sel sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik, yang dimana sel eukaryotik ini terbagi atas sel hewan dan sel tumbuhan. Adapun definisi sel hewan sendiri adalah nama umum untuk sel eukaryotik yang menyusun jaringan hewan. Sel hewan berbeda dari sel eukaryotik lainnya seperti tumbuhan. Pada sel hewan, dia tidak memiliki dinding sel dan kloroplas, tetapi memiliki vakula yang berukuran kecil dan lebih sedikit daripada tumbuhan. Vakula ini terdapat pada hewan-hewan tertentu, misalnya seperti protozoa, pada hewan tingkat rendah. Karena tidak memiliki dinding sel yang keras, sel hewan bervariasi bentuknya. Sel hewan terdiri dari membran plasma
atau membran sel, sitoplasma, nukleosel atau inti sel, dan organel sel lainnya. Yang pertama adalah membran plasma. Membran plasma merupakan lapisan paling luar yang terdiri dari lipoprotein atau protein dan lemak atau lipid. Membran sel atau membran plasma memiliki fungsi sebagai pengatur keluar masuknya mineral dan nutrisi sel, melindungi atau membungkus sel, menerima rangsangan dari luar, dan tempat berlangsungnya berbagai reaksi kimia. Yang kedua adalah sitoplasma. Sitoplasma merupakan bagian sel yang berbentuk cairan yang hampir sama bentuknya seperti gel. Sitoplasma terbagi menjadi dua fase, yaitu fase gel atau fase cair dan fase sol atau fase padat. Cairan yang ada pada nukleus disebut nukleus plasma. Bagian sel hewan terdiri dari protein dan 90% air yang menjadikan sitoplasma ini berfungsi sebagai pelarut. Sitoplasma memiliki fungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel dan sumber bahan kimia sel. Selanjutnya adalah nukleosel atau inti sel. Nukleosel merupakan bagian sel yang memiliki fungsi sebagai pengendali dan pengaturan aktivitas sel, mulai dari proses metabolisme sampai pembelahan sel. Pada nukleus terdapat kromosom dan juga DNA. Inti sel memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya replikasi, sebagai penjaga integritas gen, pengontrol kegiatan sel dengan mengelola ekspresi gen, sebagai penyimpanan informasi genetik. Selanjutnya adalah organel sel. Organel sel terdiri dari satu, yaitu mitokondria. Mitokondria ini berfungsi sebagai tempat respirasi sel dan juga sebagai penghasil energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Kemudian retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua, yaitu kasar dan halus. Mengapa dinamakan retikulum endoplasma kasar? Karena retikulum endoplasma kasar ini ditempeli oleh ribosom, sedangkan retikulum endoplasma halus dia tidak ditempeli oleh ribosom. Retikulum endoplasma sendiri memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan glikolipid, steroid, dan juga fosfolipid. Selain itu juga berfungsi dalam pengemasan protein setelah ribosom mensintesis protein. Kemudian retikulum endoplasma ini melakukan pengemasan terhadap sintesis protein tadi. Selanjutnya lisosom berfungsi sebagai pengontrol pencernaan intraseluler dan juga fagositosis. Selanjutnya sentriol. Sentriol berfungsi dalam pembelahan sel dalam membentuk benang spindel. Selanjutnya adalah vakuola. Vakuola ini berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Vakuola ini terdapat pada hewan yang tingkat rendah seperti yang saya sebutkan pada sebelumnya, yaitu protozoa. Selanjutnya adalah sitoskeleton. Sitoskeleton ini berfungsi dalam pergerakan sel dan juga organel sel dan juga memberi dan menjaga bentuk sel. Selanjutnya adalah badan Golgi. Badan Golgi berfungsi dalam pembentukan vesikula untuk ekspresi, pembentukan lisosom dan juga pembentukan membran plasma. Juga berfungsi dalam pemompresan protein. Selanjutnya adalah badan mikro atau peroksisom. Peroksisom sendiri memiliki fungsi yakni mengubah lemak menjadi karbohidrat dan juga mengubah peroksida atau H2O2 menjadi air dan juga oksigen. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dari